Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Promotor, Bapak Profesor Dr. Ruslina MPD, kemudian Bapak Profesor Dr. Eri Barlian MSI, yang terhormat Bapak tim pembahas, Bapak Profesor Dr. Mujiran MS Kons, kemudian Bapak Profesor Dr. Busril MPD. Izinkan saya mempresentasikan proposal disertasi saya dengan judul Pengembangan Pendidikan Karakter Anak Asuh di Panti Asuhan. Adapun latar belakang masalah penelitian ini diawali bahwa kita mengetahui bahwa pendidikan merupakan rangkaian usaha untuk membimbing, mengarahkan potensi manusia berupa kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial, serta dalam hubungannya dengan alam sekitar di mana ia hidup. Kemudian kita juga mengetahui bahwa pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia tersebut. Kemudian pembentukan pribadi manusia didukung oleh terbangunnya karakter yang baik dan tentu diharapkan terimplementasikan dalam sikap keseharian. Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas setiap individu, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, akan tetapi lebih berorientasi pada proses pembinaan potensi yang ada dalam diri peserta didik, dikembangkan melalui pembiasaan sifat-sifat baik, yaitu berupa pengajaran nilai-nilai karakter yang baik. Pendidikan karakter di panti asuhan sangatlah penting dalam proses perkembangan anak asuh, sehingga anak asuh tersebut mampu menjadi individu yang mandiri dan mampu menyesuaikan diri sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam proses pengembangan panti asuhan, pengurus berusaha selain memfasilitasi panti dengan sarana prasarana yang memadai, kemudian menciptakan suasana panti yang kondusif, juga melaksanakan administrasi yang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan internalisasi nilai-nilai karakter, masih terdapat ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, seperti masih adanya pandangan negatif pengurus terhadap anak panti sebagai anak yang susah diatur. Kemudian yang kedua, kurangnya kemandirian anak asuh dalam menentukan masa depannya. Kemudian yang ketiga, adanya mindset, atau masih adanya mindset anak panti sebagai anak yang terabaikan di tengah masyarakat. Kemudian tingginya kekhawatiran pengurus panti terhadap anak asuh dalam hal interaksi dengan lingkungan. Kemudian masih terbangunnya mental anak asuh sebagai anak yang harus dikasihani. Kemudian masih adanya anak panti, anak asuh yang melanggar peraturan, tidak menjaga kebersihan lingkungan di mana dia berada. Kemudian masih adanya sikap iri hati terhadap teman-teman sekamar. Kemudian selanjutnya masih adanya anak asuh yang bersikap tak acuh dengan teman dan ibu asuhnya. Kemudian masih adanya anak asuh yang bersikap tidak jujur, baik pada teman sekamarnya maupun pengurus dan juga ibu asuh. Kemudian panti asuhan lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan ketimbang pengasuhan. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, dapat penulis
merumuskan masalahnya adalah pertama, bagaimana gambaran pendidikan karakter anak asuh di panti asuhan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kelayakan modul pendidikan karakter anak asuh di panti asuhan. Kemudian bagaimana keterpakaian modul pendidikan karakter anak asuh di panti asuhan. Kemudian tujuan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini pertama adalah untuk ingin mengetahui gambaran pendidikan karakter anak asuh di panti asuhan. Kemudian yang keduanya adalah ingin mengetahui kelayakan modul pendidikan karakter anak asuh di panti asuhan. Yang ketiga adalah ingin mengetahui keterpakaian modul pendidikan karakter anak asuh di panti asuhan. Kemudian penelitian ini diharapkan bermanfaat dilihat dari segi pertama secara teoritik, menemukan sebuah modul pengembangan pendidikan karakter anak asuh di panti asuhan. Yang kedua, diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam hal penelitian yang sejenis. Yang ketiga adalah menjadi rujukan bagi panti asuhan lain dalam melakukan pengembangan modul pendidikan karakter di panti asuhan. Kemudian secara praktis, kegunaan praktisnya diharapkan pimpinan organisasi yang menaungi berbagai panti asuhan untuk dapat memantau dan mengarahkan panti tersebut sehingga pengelolaan panti lebih profesional. Kemudian masyarakat sebagai salah satu penyalur dana atau donatur dan kontrol sosial bagi pengembangan panti asuhan. Kemudian yang ketiga, pemerintah dalam hal ini dinas sosial senantiasa membina dan mengawasi panti asuhan sehingga panti lebih baik dari sebelumnya. Bapak dan Ibu, Bapak promotor dan pembahas, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah model desain penelitian. Model pengembangan yang digunakan dalam pengembang modul pendidikan karakter anak adalah model EDI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation. Prosedur pengembangan, pada tahap analisis ini penulis akan menganalisis kebutuhan berdasarkan masalah dan solusi yang tepat terkait dengan pengembangan pendidikan karakter anak di panti asuhan. Kemudian desain, pada tahap ini peneliti akan melakukan rancangan atau membuat rancangan terkait dengan unsur-unsur yang dapat membangun sebuah modul pendidikan karakter anak asuh di panti asuhan. Kemudian pada tahap development atau pengembangan, di antaranya adalah merumuskan tujuan pendidikan karakter anak, kemudian secara spesifik, kemudian menentukan judul modul, kemudian menentukan petunjuk umum, kemudian program-program dan rangkuman dan evaluasi kegiatan di panti asuhan. Kemudian pada tahap implementation atau pelaksanaan, modul pendidikan karakter anak asuh di panti asuhan diharapkan yang valid dapat diimplementasikan ke dalam proses pengelolaan panti asuhan. Kemudian pada tahap evaluation atau evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kepraktisan dan keefektifan dari modul pendidikan karakter anak asuh di panti asuhan yang telah dilakukan. Untuk uji coba produk, tahap yang dilakukan dalam pengembangan ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini. Pertama, tahap analisis kebutuhan. Tadi sebagaimana yang telah saya ungkapkan di atas, untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan terkait dengan pengembangan nilai-nilai karakter yang ingin diterapkan di panti asuhan. Kemudian yang keduanya adalah merancang atau membuat desain pengembangan modul pendidikan karakter anak asuh di panti asuhan. Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan pengembangan modul pendidikan karakter anak asuh di panti asuhan dengan melakukan kegiatan validasi data. Kemudian setelah itu melakukan implementasi, kemudian melakukan evaluasi,
kemudian melahirkan modul pendidikan karakter anak asuh di panti asuhan. Kemudian subjek uji coba yang diharapkan ya demikiannya adalah pengurus panti asuhan, pengasuh dan juga anak asuh atau warga panti. Jenis data dalam penelitian ini adalah ada dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan hasil pemahaman pengurus tentang pendidikan karakter sehingga data ini dapat digunakan untuk mendesain modul pendidikan karakter anak asuh panti asuhan, kemudian untuk mengukur tingkat kevalidan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pengelolaan panti asuhan. Instrumen pengumpulan data. Adapun instrumen yang dibuat adalah instrumen tentang nilai-nilai karakter, yakni terkait dengan pemahaman pengurus tentang penerapan nilai-nilai karakter serta instrumen tentang pelaksanaan dan implementasi nilai-nilai karakter. Adapun instrumen untuk melihat nilai-nilai karakter adalah menggunakan daftar dokumentasi yang diperlukan serta daftar wawancara yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket, kemudian forum wawancara, serta FGD, Focus Group Discussion. Kemudian teknik analisis data, ada analisis kuantitatif. Analisis data ya, adalah kegiatan dilakukan setelah data terkumpul dari semua sumber data. Ada tiga tahapan. Pertama ada uji validitas, kemudian reliabilitas, kemudian analisis deskriptif dan juga uji hipotesis atau inferensi. Uji validitas dan reliabilitas, kemudian analisis deskriptif, kemudian analisis data untuk menguji kelayakan, keterpakaian dan kepraktisan model. Bapak promotor dan juga pembahas, demikianlah presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan baca billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.